Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin bulanan di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang begitu tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembahasan tentang peristiwa di hari akhir. Tentang peristiwa di hari akhir yang saat itu sudah kita mulai pada pertemuan yang telah lalu. Tentang peristiwa yang pertama yaitu seputar apa? Alam kubur. Seputar alam kubur, mulai dari sakaratul maut sampai adanya siksa dan nikmat di dalam kuburan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang peristiwa yang kedua menjelang hari kiamat, yaitu tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau ada kata-kata besar berarti ada yang apa? Ada yang kecil. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu ada yang besar dan ada yang kecil. Apa bedanya antara yang besar dan yang kecil? Hah? Apa bedanya? Yang besar ya besar, yang kecil ya kecil gitu. Hah? Apa kira-kira bedanya antara tanda-tanda yang besar dengan tanda-tanda apa? Yang kecil. Apa? Silakan. Ya. Ya. Berarti tanda-tanda yang kecil semuanya sudah terjadi. Ada yang belum. Betul. Tanda-tanda kecil itu adalah merupakan berbagai kejadian yang rata-rata terjadinya itu jauh sebelum datangnya hari apa? Kiamat. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda kecil. Dan ini macam-macam. Ada yang berupa dicabutnya ilmu, kemudian juga ada yang berupa tersebarnya minuman khamar, dan ada pula di antara tanda-tanda kecil adalah berlomba-lombanya manusia untuk meninggikan apa? Bangunan. Dan itu disebutkan dalam hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba untuk meninggikan apa? Bangunan. Apakah setiap tanda-tanda itu berarti itu haram? Ya, kayak minum khamar kan haram. Kemudian durhaka kepada orang tua juga haram. Apakah juga berlomba-lomba meninggikan bangunan itu juga haram? Haram nggak? Bikin rumah tinggi boleh nggak? Hah? Bikin rumah tingkat boleh nggak? Boleh. Loh, itu kan tanda hari kiamat. Berarti antum pengen cepet ya hari kiamat datang? Iya. Gimana?
Kata para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tidak setiap tanda hari kiamat itu merupakan sesuatu yang terlarang. Tidak setiap tanda hari kiamat itu sesuatu yang apa? Yang terlarang. Loh, contoh yang paling gampangnya, salah satu pertanda datangnya hari kiamat adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi. Bu'istu ana was-sa'atu kahataini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya diutus ke muka bumi dan jarak antara pengutusan saya dengan datangnya hari kiamat seperti 2 jari ini. Gimana? Dekat ya? Berarti ini salah satu tandanya. Tandanya adalah Nabi SAW diutus ke muka bumi. Nah, diutusnya Nabi ke muka bumi ini terlarang nggak? Enggak terlarang, mana apa? Malah harus. Jadi tidak setiap tanda hari kiamat itu terlarang. Ya. Ada beberapa tanda-tanda yang terlarang secara syariat, seperti minum khamar, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian tersebarnya kebodohan dan seterusnya. Ini sesuatu yang negatif. Tapi ada beberapa tanda-tanda yang tidak terlarang. Contohnya adalah tadi meninggikan apa? Meninggikan bangunan. Jadi kalau misalnya antum punya tanah sempit, nggak ada kesempatan untuk melebarkan bangunan, nggak apa-apa. Antum apa? Bangun ke atas itu nggak masalah. Walaupun itu adalah pertanda datangnya apa? Ini tanda-tanda yang kecil, yaitu tanda-tanda yang rata-rata terjadinya jauh sebelum datangnya apa? Hari kiamat. Adapun tanda-tanda yang besar adalah peristiwa-peristiwa besar yang menandakan bahwasanya sebentar lagi akan terjadi hari apa? Hari kiamat. Jadi kalau tanda-tanda tersebut sudah terjadi, berarti itu adalah merupakan pertanda sebentar lagi akan datang hari kiamat. Dan itu disebutkan ada sekitar 10. Ada sekitar 10 atau 11 di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Urutannya bagaimana, Ustaz? Tidak ada nas yang jelas yang menerangkan urutan itu secara terperinci. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Jadi apa yang akan saya sampaikan berikut ini adalah urutan berdasarkan ijtihad para ulama. Jadi para ulama ketika ada hadis-hadis tadi, mereka menyimpulkan, oh kalau hadis ini ya ini, kalau hadis ini, kalau hadis ini. Dan inilah ijtihad para ulama. Dan itu tidak masalah. Tidak masalah karena mereka berdasarkan ijtihad mereka berdasarkan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya akan sebutkan tanda-tanda tersebut secara ringkas, nanti baru kemudian kita akan bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah munculnya Al-Mahdi. Yang pertama, tanda-tanda besar hari kiamat munculnya apa? Al-Mahdi. Nanti kita akan jelaskan siapa itu Al-Mahdi. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Keluarnya apa? Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Yang keempat, keluarnya kaum Ya'juj dan apa? Ma'juj. Ini yang keempat. Keluarnya kaum Ya'juj dan apa? Ma'juj. Yang kelima, terjadinya bumi amblas. Bumi apa? Amblas. Tahu amblas ya? Apa amblas? Amblas. Kalau menurut kita ya amblas ya. Amblas bumi yang apa? Runtuh masuk ke tanah 3 kali. 1 di arah timur, 2 di arah barat, 3 di semenanjung Arab, di Jazirah Arab. Nah, 3. Terjadinya 3 amblasnya bumi dengan jumlah yang lebar. Pertama di arah timur, yang kedua di arah barat, yang ketiga di arah mana? Di mana? Di Jazirah Arab. Ini yang keberapa?
Yang kelima. Ini kalau misalnya kita bagi 5 berarti bisa udah berapa tuh? 5, 6, 7 ya. Nah, jadi ini bisa jadi 1 atau bisa jadi dihitung 5, dihitung 3. Yang jelas ini semuanya bentuknya sama, amblasnya apa? Bumi. Yang keenam, munculnya asap yang memenuhi langit dan bumi. Munculnya asap yang memenuhi langit dan apa? Dan bumi. Memenuhi ya, bukan sekedar asap. Kalau asap di Indonesia bolak-balik. Kebakaran apa? Perang hutan, bukan itu yang dimaksud. Tapi asap yang mencakup seluruh manusia. Dari langit semuanya dan bumi itu tertutupi dengan apa? Asap. Yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah mana? Arah barat. Lazimnya terbit dari arah mana? Timur. Yang kedelapan, munculnya binatang besar dari perut bumi yang bisa berbicara. Munculnya binatang besar dari perut bumi yang bisa berbicara. Yang terakhir, yang 9, adalah munculnya api besar dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia untuk berkumpul di negeri Syam. Munculnya api besar dari Yaman yang akan menggiring manusia untuk berkumpul di negeri mana? Syam. Syam itu di mana sekarang? Syam, Yordan. Itu toh. Syam ini kalau sekarang wilayahnya banyak negara. Apa aja? Yordan, apa? Palestina, terus Lebanon, Syria, itu semuanya adalah apa? Wilayah Syam. Yang jelas adalah Syam. Ya. Syam ini adalah suatu wilayah yang saat ini ditempati oleh negara-negara yang saya sebutkan tadi. Entah dari mana, wallahu ta'ala alam. Yang jelas dijelaskan dalam hadis ini adalah di negeri apa? Syam. Karena negeri-negeri tadi, Yordan, kemudian apa? Lebanon, itu belum ada pada zaman Nabi SAW nama-nama tersebut. Ya, nama-nama tersebut. Saat ini yang dikenal adalah negeri apa? Negeri Syam. Nah, beberapa kejadian ini, kalau sudah terjadi satu, ya, maka akan terjadi kejadian berikutnya dengan cepat. Ada yang bawa tasbih nggak di sini? Hah? Nggak ada yang bawa tasbih di sini? Nggak ada? Ada. Ini tasbih kalau putus gimana? Boleh nggak? Nggak apa ya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan cepatnya peristiwa-peristiwa besar tadi adalah seperti biji-biji ini kalau diputus tali. Ya. Biji-biji ini kalau diputus tali. Saya minta izin, boleh nggak diputus ya? Boleh. Anak nggak bawa masalahnya tadi. Mau nyari di jalan, takut kesiangan, sudah terlambat lagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ayatu kharazatun mantumatun fi silk. Tanda-tanda besar hari kiamat itu seperti biji-biji, ya, yang diatur di dalam sebuah tali. Fa in yuqta silku yatba' ba'daha ba'dan. Seandainya tali itu diputus, maka akan berjatuhan biji-biji itu dengan apa? Dengan cepat. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya adalah sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi perumpamaannya, seandainya ini adalah biji-biji tadi, seandainya ini diputus, ya. Wah, ini talinya. Ya.
Nanti anak ganti nggak boleh. Jadi kalau misalnya ini diputus ya, kita bisa lihat bagaimana nanti berjatuhannya ya. Jadi kejadiannya seperti itu. Kejadiannya adalah begitu keluar satu kejadian, maka yang berikutnya akan itu perumpamaan yang diumpamakan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Jadi begitu keluar Al-Mahdi, kemudian akan keluar berikutnya Dajjal, kemudian turun Nabi Isa AS, Ya'juj dan Ma'juj, sampai terakhir adalah keluarnya api besar dari negeri Yaman yang akan mengumpulkan manusia kemana? Dia akan mengumpulkan manusia ke negeri Syam. Dan setelah itu, setelah manusia terkumpul ke negeri Syam, terjadilah yang namanya hari apa? Hari Syam. Kita akan mulai pembahasan yang pertama adalah tentang Al-Mahdi. Ini kejadian yang pertama, yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah sosok keturunan dari Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Keluarganya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi ini disebutkan akan berpuasa selama 7 tahun. Dan dia akan menumbuhkan keadilan di muka bumi. Dan ketika beliau hidup, saat itu tanah-tanah tumbuh subur dan langit mengucurkan hujan dengan deras, serta harta melimpah ruah. Ini kejadian alam ketika Al-Mahdi turun. Dan Al-Mahdi ini namanya sama dengan namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Ya, ada nggak yang namanya Muhammad bin Abdullah? Ada nggak? Nggak ada yang tahu ya. Jadi jangan ada yang ngaku-ngaku Nabi ya. Ngaku-ngaku apa? Mahdi. Nanti namanya bejo apa? Mahdi. Enggak. Namanya Al-Mahdi itu adalah apa? Muhammad. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia ngaku Al-Mahdi, itu jauh panggang dari apa? Dari Nabi. Namanya siapa? Suparman. Enggak ada nama Mahdi Suparman ya akhi. Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian Al-Mahdi ini adalah keturunannya Rasul SAW dari Fatimah. Ya. Dari putrinya Rasul SAW siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Di antara sifat yang disebutkan di dalam hadis, beliau adalah seorang yang hidungnya apa? Mancung dan dahinya itu lebar. Ya. Dahi kepalanya ini lebar. Akan keluar dari arah timur. Al-Mahdi akan munculnya dari arah mana? Dari arah timur. Ini beberapa sifat-sifatnya. Dalil keluarnya Al-Mahdi adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sanadnya adalah sahih oleh beliau Az-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yakhruju fi akhir ummati Al-Mahdi." Akan keluar di akhir zaman akhir umatku Al-Mahdi. Yaqtihi Allahul ghaib. Allah akan menurunkan hujan. Wa tukhrijul ardu nabataha. Dan saat itu bumi akan subur. Wa yu'tal malu sihahan. Dan harta akan dibagi secara rata. Wa takthurul masyiyah. Dan hewan-hewan akan gemuk dan banyak. Wa ta'zumul ummah. Dan umat ini akan agung. Wa ya'ishu sab'an aw thamaniyan. Dan Al-Mahdi ini akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Jadi Nabi SAW tadi menjelaskan bahwasannya keluarnya Al-Mahdi adalah fi akhir ummati, di akhir umatku. Maksudnya di akhir zaman. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ngaku Mahdi saat ini, berarti itu adalah Mahdi yang asal. Apa? Asli tapi apa? Palsu. Bahkan mungkin nggak ada aslinya. Betul. Alias palsu Mahdi itu. Dan anehnya di Indonesia ini setiap ada yang ngaku Mahdi selalu ada apanya? Ada pengikutnya. Itulah ajaibnya apa?
Indonesia. Itu kalau ada orang yang nulis keajaiban Indonesia. Setiap ada Mahdi atau setiap ada Nabi ngaku mesti ada apanya? Pengikutnya. Terakhir yang ngaku Mahdi adalah siapa? Temennya Lia Eden, siapa itu? Dia kalau nggak salah saya baca itu yang ngaku Mahdi bukan Lia Eden ya, tapi ada ya temennya kali ya, atau ya nggak tahu saya. Kalau suaminya enggak, katanya suaminya Lia Eden tuh malaikat Jibril kata dia. Ngakunya kayak gitu. Suaminya siapa? Malaikat Jibril. Nah, Al-Mahdi seperti itu diceritakan, itu kita nggak boleh percaya. Karena Al-Mahdi itu adalah nanti turunnya di akhir zaman, sebentar menjelang terjadinya apa? Hari kiamat. Ini adalah Al-Mahdi. Dan hadis tentang Al-Mahdi ini, hadis yang mutawatir. Hadis tentang Al-Mahdi ini adalah hadis yang mutawatir. Dan hadis mutawatir adalah merupakan hadis di atas derajat hadis apa? Sahih. Maka kalau misalnya ada di zaman ini orang yang mengingkari adanya Al-Mahdi, berarti dia bukan hanya menabrak hadis yang sahih, tapi dia telah menolak hadis yang peringkatnya di atas hadis sahih, yaitu hadis apa? Mutawatir. Banyak di antara para ulama yang menegaskan bahwasanya hadis Al-Mahdi itu adalah mutawatir. Di antaranya Imam Al-Aburri, kemudian Al-Barazandi, As-Safarini, Asy-Syaukani, Al-Imam Siddiq Hasan Khan, Al-Kattani, dan yang lain-lain. Ini adalah tentang apa? Tentang Al-Mahdi. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan menjelaskan secara singkat ya, karena waktunya terbatas dan yang akan kita bahas banyak. Ini sekilas tentang apa? Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi keluar, muncullah tanda yang kedua, yaitu apa? Siapa itu? Dajjal. Dajjal adalah salah satu sosok makhluk yang dia adalah merupakan manusia. Hanya saja Nabi SAW menjelaskan sifat-sifatnya dengan sangat detail. Apa tujuannya? Dijelaskan matanya kayak gimana, kemudian badannya kayak gimana, rambutnya kayak gimana, mukanya kayak gimana. Itu dijelaskan semuanya oleh Nabi SAW secara terperinci. Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa tujuan Nabi SAW menjelaskan sifat-sifat Dajjal, penampilannya maupun akhlaknya secara terperinci? Kenapa? Apa? Untuk mudah mengenalnya. Terus kalau udah kenal kenapa? Untuk tidak diikutinya. Jadi bukan kenalan gimana kabarnya gitu. Jadi tujuan Nabi SAW menjelaskan sifat-sifat Dajjal secara terperinci adalah agar umat ini tahu persis Dajjal itu mana. Jadi kalau misalnya sudah ada muncul Dajjal, orang langsung tahu bahwa ini adalah Dajjal, sehingga kaum muslimin berusaha untuk apa? Untuk menghindari bertemu dengan Dajjal. Disebutkan bahwasanya dia adalah seorang laki-laki, masih muda, kulitnya merah, tidak terlalu tinggi, cuman badannya gempal, kakinya bengkok, rambutnya keriting. Ada yang keriting nggak di sini? Nggak setiap rambut keriting itu. Ya, ini adalah sebagian ciri-cirinya. Ya. Kemudian jidatnya lebar, matanya yang kanan tidak ada. Matanya yang kanan apa? Tidak ada. Dan mata yang kiri juga cacat. Jadi mata yang kanan nggak ada, mata yang kiri apa? Ada. Dan tertulis di keningnya kata-kata kafaroh. Ya. Apa kafaroh? Kafir. Ya. Bisa jadi tertulis huruf kafaroh atau tertulis kafir. Pakai bahasa apa? Bahasa. Ya. Ini beberapa sifat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seluruh dalilnya ada, ya. Seluruh dalil dari sifat-sifat itu ada. Sekali lagi, karena waktu yang terbatas, maka tidak mungkin bisa dibaca semuanya. Misalnya saya akan bawakan satu ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Inna Allah Taala laysa bi'a'war, ala wa innal Masih ad-Dajjal a'warul 'aini yumna, ka'anna 'ainuhu 'inabatun tafiyah. Sesungguhnya Dajjal itu adalah buta, mata kanannya dan matanya itu seperti anggur, seperti anggur yang menonjol. Seperti anggur yang apa? Yang menonjol. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinilai sahih, Inna Masihad Dajjal rajulun. Sesungguhnya Ad-Dajjal itu adalah seorang laki-laki, qasirun, tubuhnya pendek, ja'dun, rambutnya apa? Keriting, matmusul ain, matanya yang kanan itu apa? Tidak ada. Ini adalah sebagian dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifatnya Dajjal. Kemudian tentang tertulisnya kata-kata kafar atau kafir di keningnya, disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna baina ainaihi maktubun kafir. Sesungguhnya di keningnya tertulis kata-kata apa? Kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min kafir wa ghairu kafir. Setiap mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf, bisa membaca apa? Membaca tulisan tersebut. Apakah Dajjal saat ini sudah ada? Sudah ada atau belum? Sudah. Sudah ada. Hah? Sudah ada atau belum? Sudah. Sudah ada yang pernah melihat? Hah? Apakah Dajjal saat ini sudah ada? Sudah. Di mana? Belum keluar. Sudah ada tapi belum apa? Belum keluar. Dan ini pernah dilihat Dajjal oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tamim ad-Dari. Ya, salah seorang sahabat Nabi SAW yang namanya siapa? Tamim ad-Dari itu pernah melihat yang namanya Dajjal. Diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tamim ad-Dari ini cerita kepada Nabi SAW pengalaman dia. Bagaimana pengalamannya? Kata Tamim ad-Dari, pada suatu hari, Tamim ad-Dari cerita kepada Nabi. Setelah Nabi SAW mendengarkan ceritanya, Nabi SAW setelah selesai sholat mengumpulkan para sahabatnya dan Nabi SAW menceritakan kisahnya Tamim ad-Dari. Dan Nabi menyetujui sifat-sifat Dajjal yang disebutkan oleh siapa? Tamim ad-Dari. Jadi ini ikutnya hadis, ya. Teranggap sebagai apa? Hadis. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diceritakan oleh Tamim ad-Dari, suatu hari dia berlayar dengan 30 orang temannya dengan naik kapal biasa. Dan ketika dia sudah berlayar, ombak itu besar. Dan dia dipermainkan oleh ombak di tengah lautan selama 1 bulan. Berapa? 1 bulan. Dia dihempas kemana, ke sana, kemari, dihempas ke sana, kemari, sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau di tengah lautan. Saya akan singkat, ini ceritanya panjang ya, ceritanya panjang. Saya akan singkat tentang Dajjal itu saja. Begitu sampai terdampar, mereka akan masuk, mereka keluar dari kapalnya, kemudian mereka berjalan di pulau tersebut. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah hewan yang melata. Hewan melata yang seluruh tubuhnya tertutupi bulu-bulu dia, sehingga nggak ketahuan yang buntutnya mana,
kepalanya mana. Cuman binatang itu bisa ngomong. Antum berani nggak ketemu kayak gitu? Langsung lari kembali ya. Di belakangnya ombak, di depannya apa? Binatang yang nggak tahu, nggak pernah kita ketemu. Binatang apa kira-kira itu ya? Rambutnya banyak, apa itu? Nggak tahu anak. Itu namanya dalam hadis itu dinamakan al-jassasah. Binatang itu namanya apa? Al-jassasah. Kemudian ringkasnya binatang itu menjelaskan, cobalah kamu pergi ke sebuah tempat di tengah pulau ini. Akhirnya Tamim Ad-Dari masuk ke sana. Ketika masuk ke tempat itu, dia melihat di dalamnya. Kata Tamim, "A'zama insanin ra'aynahu qattan khalqan, fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu khalqan." Kata Tamim, ketika kami masuk ke dalam ruangan tersebut, kami menemukan ada sosok manusia yang sifat-sifatnya tidak pernah kami lihat sebelumnya. Wa ashadduhu wathaqan, dan kami tidak pernah melihat ada manusia yang diikat seerat ikatan yang mengikat orang tersebut. Majmu'atun yadahu ila 'unuqihi. Tangannya di belakang apanya? Ini apa namanya? Tengkuk. Ya. Tangannya di belakang tengkuk. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Mulai dari apanya ini? Lututnya sampai apanya? Sampai kakinya itu terikat dengan apa? Dengan rantai yang terbuat dari apa? Ini saat ini terikat seperti itu. Setelah terjadi obrolan antara makhluk tersebut dengan Tamim Ad-Dari dan teman-temannya. Kemudian terakhir dia berkata, "Inni anal masih." Ketahuilah wahai Tamim, saya adalah Dajjal. Kemudian Nabi SAW berkata, "Fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu." Saya sangat takjub dengan apa yang diceritakan oleh Tamim. Sesungguhnya sifat-sifat Dajjal yang diceritakan oleh Tamim sama persis dengan sifat-sifat yang aku ketahui. Berarti walaupun itu kisahnya Tamim, salah seorang sahabat Nabi, tapi disepakati oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini ada dalam apa? Dalam Sahih apa? Dalam Sahih Muslim. Jadi kesimpulannya, Dajjal itu sekarang ada. Cuman belum apa? Belum muncul. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan Dajjal sekarang sudah muncul, berarti itu apa? Keliru. Ya. Dajjal itu memang artinya pendusta. Dajjal secara bahasa salah satu artinya adalah pendusta. Kalau memang ada pendusta, tidak mesti dia adalah apa? Dajjal yang dimaksud dalam apa? Dalam hadis ini. Kalau Dajjal sudah muncul setiap pendusta, berarti banyak banget Dajjal sekarang. Karena banyak banget apa? Pendusta. Kemudian misalnya ada sosok yang dikatakan Dajjal, seperti yang apa yang disebutkan seperti Sai Baba, yang ada di mana? Yang ada di India, yang katanya bisa menciptakan apa? Bisa mengeluarkan apa? Tepung, ya. Bisa mengeluarkan tepung dari apa? Dari jarinya. Kemudian dia bisa mengeluarkan linggam. Linggam itu kayak apa? Kayak semacam besi dari mulutnya. Kemudian bisa ini dan itu. Itu bukanlah Dajjal. Ya. Itu bukanlah apa? Dajjal. Dajjal itu nanti munculnya di akhir apa? Di akhir zaman. Walaupun dia itu pendusta besar, tapi bukanlah dia yang dimaksud dengan Dajjal yang disebut oleh Nabi SAW. Apalagi nggak ada tulisan apa? Nggak ada tulisan kafir dia apa? Di keningnya, kecuali kalau dia mau nulis sendiri. Entah dia kalau dengerin kajian ini mungkin dia mau nulis mungkin kali ya. Nggak ada tulisannya. Kemudian banyak beberapa kriteria yang tidak ada dalam diri dia. Banyak kriteria yang tidak ada dalam diri dia. Keluarnya Dajjal dari mana? Dajjal akan muncul dari mana? Dajjal akan muncul dari arah timur. Dari tadi kita bicara timur terus ya. Memang timur itu adalah tempat keluarnya fitnah. Dari arah timur, dari lebih tepatnya lagi adalah dari negeri Khurasan.
dari negeri apa? Khurasan. Ketika dia keluar, dia akan diikuti oleh 70.000 orang apa? Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar, yakhruju ad-dajjal min yahudiyyati Asbahan ma'ahu 70,000 min al-yahud. Dajjal akan keluar dari kota Asbahan dan diiringi 70.000 orang apa? Yahudi. Setelah Dajjal keluar, maka dia akan berjalan menginjak seluruh tempat yang ada di muka bumi selama 40 hari. Ya. Seluruh tempat di muka bumi dari timur sampai barat itu akan kelewatan sama siapa? Dajjal. Selama berapa hari? 40 hari. Kata Dajjal, wa akhruju wa asiru fil ard fala ad'u qaryatan illa hadattuha fi 40 lailah. Kemudian aku akan keluar dan aku akan berjalan di muka bumi. Tidak ada satu kampung pun di muka bumi melainkan aku akan melewatinya dan aku akan menempuh jarak itu selama 40 hari. Ghaira Makkah wa Taibah, kecuali kota Mekah dan kota Madinah, fahuma muharramatani alayya kiltahuma, karena saya diharamkan untuk bisa masuk ke dalam apa? Mekah dan Madinah. Kenapa? Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma, setiap saya berusaha untuk masuk ke dalamnya, istaqbalani malakun biyadihi as-sayf saltan yasudduni anha. Begitu saya akan masuk, setiap akan masuk saya selalu dihadang oleh seorang malaikat yang membawa pedang yang terkhusus. Dajjal PS-nya apa? Malaikat, gak bisa Dajjal. Kalau kamu manusia punya mungkin ini yang dihadapi siapa? Malaikat, gak bisa ngapa-ngapain Dajjal. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha. Setiap celah yang ada di kota Madinah dan Mekah dijaga oleh seorang malaikat. Jadi dia mau pakai pintu resmi nggak bisa, mau pakai pintu belakang juga apa? Nggak bisa. Karena setiap celah itu ada siapa? Ada malaikat yang menjaga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tentang perjalanan siapa? Perjalanannya Dajjal. Berikutnya, Dajjal ini adalah merupakan suatu makhluk yang menimbulkan fitnah yang sangat besar buat umat manusia. Diceritakan bahwasanya fitnah Dajjal adalah merupakan fitnah terbesar atau ujian terbesar yang dialami oleh umat ini. Disebutkan dalam hadis, ketika Dajjal muncul, dia itu membawa surga dan neraka. Dan surga yang dia bawa itu hakikatnya adalah neraka. Sedangkan neraka yang dia bawa hakikatnya adalah apa? Surga. Jadi Dajjal ini luar biasa fitnahnya. Kalau orang imannya tidak kuat, dia bisa mengikuti Dajjal karena dia memegang surga dan neraka. Kalau ada orang yang masuk ke dalam surga yang dibawa oleh Dajjal, berarti dia telah masuk ke mana? Ke neraka. Tapi kalau dia masuk ke dalam neraka yang dibawa oleh Dajjal, berarti dia telah masuk ke apa? Surga. Dia bisa memperingatkan, bisa memerintahkan kepada langit untuk turun hujan dan bisa menyetop hujan. Dia bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan apa? Tumbuhan, dan dia bisa memerintahkan bumi untuk menghancurkan tumbuhan. Dan dia bisa menghidupkan orang yang sudah dibelah jadi apa? Jadi dua. Orang dibelah jadi dua terus ayo hidup. Ini adalah apa? Salah satu dari kesaktian dalam tanda kutip. Ya, kesaktian dalam tanda kutip atau fitnahnya apa? Dajjal. Makanya na'udzubillah min dzalik. Banyak orang-orang yang apa? Yang ngikuti apa? Dajjal. Karena luar biasa.
Bayangkan antum bisa menghidupkan hujan. Kalau seandainya dia masuk ke dalam suatu kampung dan orang yang ada di kampung itu tidak mau beriman kepada Dajjal, maka saat itu kampung itu dia bikin paceklik. Hujan nggak turun, kemudian hewan-hewan pada mati, tandus, tumbuhan nggak bisa tumbuh. Kalau dia masuk ke suatu kampung dan kampung tersebut orang-orang yang di dalamnya mau beriman kepada Dajjal, maka satu kampung itu akan subur, akan turun hujan. Hewan-hewan ternak akan gemuk. Itulah makanya Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah Dajjal adalah merupakan fitnah yang sangat berat buat umat ini. Makanya Nabi SAW di akhir sholat beliau membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masih. Di tangan siapa Dajjal itu akan mati? Di tangan siapa? Di tangan Nabi Isa alaihi salam. Diceritakan, nanti kita setelah ini berarti akan bahas apa? Akan bahas Nabi. Diceritakan ketika bumi itu sudah hancur, artinya sudah rusak, karena banyak di antara manusia yang ada di muka bumi itu mengikut kepada siapa? Dajjal. Disebutkan bahwasanya yang tersisa adalah kaum mukminin yang sedikit. Ketika Nabi Isa turun, kaum mukminin mereka bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Isa tentang perilakunya Dajjal. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal. Jadi berani Nabi Isa. Dajjal dikejar oleh beliau. Sampai akhirnya bertemu di suatu tempat di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, saat itu Dajjal itu langsung meleleh seperti melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam apa? Air. Itu apa istilahnya? Bukan meleleh, apa namanya? Mencair. Ya. Mencair. Kalau garam dimasukkan ke air, dia akan apa? Akan mencair. Jadi ketika Dajjal ngelihat ke belakang, dia lagi dikejar oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saat itu Dajjal itu mencair. Sebelum Dajjal itu mati, kemudian Nabi Isa alaihissalam menancapkan tombaknya ke tubuhnya Dajjal dan akhirnya Dajjal mati. Ketika Dajjal mati, kaum muslimin berperang melawan para pengikut Dajjal sampai saat itu yang namanya pohon dan batu semuanya berkata, pohon dan batu berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudiyun khalfi, ta'ala faqtuluh. Saat itu semuanya memerangi pengikutnya Dajjal, terutama dari kalangan orang-orang Yahudi, sampai pepohonan dan batu-batuan pun mereka berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah orang tersebut. Pohon sama apa? Ngomong, nih di belakang saya ada orang yang ngumpet nih. Orang apa? Yahudi. Illa al-gharqad, kecuali pohon apa? Gharqad. Fa innahu min syajaril yahud. Sesungguhnya gharqad itulah pohonnya orang Yahudi. Ini tentang apa? Dajjal. Habis Dajjal apa tadi? Isa alaihissalam. Selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa. Turun ini berarti dari atas ke mana? Bawah. Berarti Nabi Isa itu nanti akan turun dari mana? Dari langit. Nabi Isa, beliau adalah seorang yang sosoknya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kulitnya juga merah. Ya. Kemudian rambut beliau adalah ikal. Dadanya bidang. Rambutnya terurai dan memiliki rambut yang lebat sampai kemana? Sampai ke bahunya. Itu rambutnya siapa? Nabi Isa alaihissalam.
Berarti sunnah kan? Hah? Ada yang gondrong sama itu di sini? Enggak ya, enggak. Ya harus itu adalah bukan termasuk sesuatu yang bersifat agama. Ya. Itu kembali kepada adat istiadat. Ya. Walaupun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki rambut yang panjang, bukan berarti itu adalah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bagian dari agama. Ya. Kebetulan saat itu orang-orang Arab mereka memang biasa berambut apa? Berambut gondrong. Jadi kalau misalnya di Indonesia konotasi rambut gondrong itu adalah yang memilikinya orang-orang yang apa? Orang-orang yang nggak benar, rocker, terus apa lagi? Preman, terus apa lagi? Dukun, apa lagi? Kalau itu konotasinya di Indonesia, maka tidak seyogianya seorang Muslim itu berambut apa? Panjang. Berambut apa? Gondrong. Apalagi sampai apa? Sampai panjang, sampai kemana? Sampai ke pundak. Bagaimana turunnya Nabi Isa alaihissalam dan di mana? Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit dalam keadaan kedua tangannya beliau letakkan di sayap para malaikat. Jadi ketika beliau turun dari mana? Dari langit, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di mana? Di sayapnya apa? Malaikat. Saat itu beliau itu memakai dua kain, memakai dua buah kain, dan menetes dari rambutnya air. Ketika beliau menunduk, maka akan menetes dari rambutnya air. Diceritakan seperti orang yang baru mandi, seperti orang yang baru apa? Baru mandi. Kalau antum baru mandi, nggak di apa? Nggak dianduki, itu kan akan apa? Akan menetes. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam menunduk, maka akan menetes. Ya. Diceritakan seperti butir-butir permata, akan menetes dari rambutnya. Kemudian beliau akan turun di sebuah menara putih di sebelah timur kota Dimashq. Ini di mana Dimashq? Syam. Nah, lagi-lagi apa? Lagi-lagi Syam. Akan turun di sana. Dan ketika beliau turun, ngepasti turunnya di segolongan orang yang diistilahkan oleh Nabi SAW dengan Ta'ifatun Mansurah. Segolongan orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para pemegang al-haq saat itu, pengusung kebenaran saat itu. Dan saat itu para pengusung kebenaran tersebut mereka sedang siap-siap untuk memerangi siapa? Memerangi siapa? Dajjal. Tadi kan kita sudah sebutkan, akan siap-siap mereka sedang berkumpul, siap-siap akan memerangi siapa? Dajjal. Ketika turun Nabi Isa alaihissalam, pas lagi komat, yang akan ngimami ngelihat, oh ini Nabi Isa turun dari langit. Nabi Isa dipersilahkan untuk apa? Untuk ngimami. Tapi Nabi Isa alaihissalam berkata kepada imam sekelompok itu supaya dia saja yang ngimami. Artinya yang ngimami adalah pimpinan dari kelompok tersebut, dan Nabi Isa sholat di situ sebagai apa? Sebagai makmum. Dalil turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalilnya banyak, di antaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan salah satu pertanda as-sa'ah. Apa sa'ah? Hari kiamat. Dan ini membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Orang-orang Yahudi kan mengklaim bahwasanya mereka itu telah membunuh siapa? Isa. Padahal sebenarnya yang mereka bunuh itu bukan siapa? Bukan Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu
mereka orang-orang Yahudi belumlah membunuh Nabi Isa dan mereka juga belum menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi mereka itu dibikin apa? Ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara orang yang ada saat itu dibuat oleh Allah mukanya mirip dengan siapa? Dengan Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Isa, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 55, wa rafi'uka ilayya. Adapun engkau wahai Nabi Isa, maka kami angkat ke diriku, yaitu diangkat ke mana? Diangkat ke langit. Itu Nabi Isa alaihissalam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kok Nabi Isa yang diturunkan, Ustaz? Bukan Nabi yang lain. Nah, kenapa? Kenapa Nabi Isa yang diturunin? Hah? Kenapa enggak Nabi Muhammad SAW dikeluarin dari kuburan gitu? Hah? Punya cerita yang menghebohkan. Apa itu cerita? Cerita apa itu? Karena Qurannya. Maksudnya gimana tuh? Akhirnya ada jawaban yang lain? Kenapa kau yang dipilih Nabi Isa? Masih hidup, yang lainnya udah mati, jadi nggak mungkin turun gitu ya. Ada yang lain? Apa kira-kira? Banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang apa? Yahudi. Allah ingin membantah apa? Orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya mereka telah membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah ingin menjelaskan bahwasanya klaimnya orang Yahudi itu dusta. Buktinya apa? Ini Nabi Isa masih hidup, turun dari mana? Dari langit. Dan ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Isa lah yang akan membunuh pimpinannya orang Yahudi saat itu, yaitu siapa? Dajjal. Ini di antara hikmahnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara hikmah yang lainnya juga adalah ingin membantah orang-orang Nasara yang mengklaim mengikuti Nabi siapa? Nabi Isa. Karena Nabi Isa alaihissalam nanti ketika turun diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktirus salibah. Ketika Nabi Isa turun, dia akan menghancurkan apa? Salib. Wa yaqtulul khinzira, dan akan membunuh apa? Membunuh babi. Wa yad'ul harba, dan akan melarang peperangan. Wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahad. Dan ketika Nabi Isa turun, harta berlimpah ruah sampai ada orang yang tidak mau ngambil harta karena saking banyaknya. Jadi orang sedekah itu sampai tidak ada yang mau ngambil. Jadi bagi-bagi sedekah, enggak, anak udah punya. Itu nanti pada zamannya siapa? Nabi Isa. Kalau sekarang gimana? Ada nggak orang nolak sedekah? Sampai mati-mati ya. Rebutan apa? Rebutan zakat di Indonesia itu. Padahal untuk berapa ribu itu saat itu? Satu orang dapat jatah berapa ribu? Kejadian di mana? Masih ingat ya kejadian sebelum Pasuruan? Kejadian di Pasuruan, orang kaya bagi apa? Bagi-bagi zakat. Sampai mati orang. Saking apa? Saking berdekat-dekatan. Kalau zamannya Nabi Isa alaihissalam nanti, sampai orang yang bagi sedekah itu bingung, ini sedekah buat siapa? Ketika dibagi ada orang miskin, mau ente mau enggak? Anu udah punya, udah cukup. Itu ketika zamannya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kembali kepada hikmahnya tadi adalah ini untuk membantah. Salah satunya adalah untuk membantah orang-orang Nasara yang mengklaim bahwasanya mereka itu pengikutnya Nabi Isa, yang mengagungkan salib,
menghalalkan babi. Dan itu semuanya dibantah oleh Nabi Isa. Bahkan ada bantahan yang lebih telak dari itu. Saat itu Nabi Isa alaihissalam bukan membawa agama baru. Tapi Nabi Isa akan menjadi pengikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bantahan untuk orang apa? Nasrani. Yang keempat adalah keluarnya kaum Ya'juj dan apa? Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok kaum yang kalau sudah keluar, ya, maka dia itu akan memenuhi bumi seluruhnya. Setiap lewat laut, maka mereka akan minum air laut itu sampai habis. Setiap mereka lewat laut, wah ini ada air nih, minum habis laut. Nggak tahu ikannya ikut kemakan apa nggak tahu. Yang jelas di situ hadisnya menjelaskan kalau lewat laut airnya keminum gitu, habis. Nanti jalan lagi mereka dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ciri-cirinya mereka itu persis dengan orang-orang Turki, bukan orang Turki, persis wajahnya dengan orang apa? Turki. Matanya sipit. Hidungnya pesek, kemudian rambutnya coklat muda, dan mukanya lebar. Ini sebagian ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Dan ingatlah ketika dibuka bentengnya Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka akan keluar dari setiap tempat, akan turun dari setiap tempat. Ini dari tempat yang tinggi mereka akan turun serentak. Dan ini ayat ini menjelaskan bahwasanya Ya'juj itu dan Ma'juj sekarang sudah ada, cuman mereka itu di apa? Diliputi dengan apa? Dengan benteng. Dan benteng itu yang membuatnya adalah siapa? Adalah Dzulqarnain. Yang membuat benteng tersebut adalah siapa? Dzulqarnain. Baca surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 95. Yang membuat benteng itu namanya siapa? Dzulqarnain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qalu ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'al laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Jadi orang-orang ngadu kepada Dzulqarnain, "Wahai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj ini suka merusak. Maka mau nggak engkau saya bayar? Engkau saya bayar. Kami akan membayar engkau untuk bangunkan buat kami benteng. Buat apa? Buat memenjarakan siapa? Ya'juj dan Ma'juj supaya mereka tidak merusak terus." Kata Dzulqarnain, "Qala ma makkanni fihi rabbi khairun, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma." Saya enggak perlu dibayar, kata Dzulqarnain. Sesungguhnya rezeki yang saya dapatkan dari Allah lebih baik dari itu semua. Cuman bantulah saya dengan kekuatan kalian. Jadi disebutkan bahwasanya mereka membantu Dzulqarnain dengan kekuatan yang mereka miliki, entah itu dengan besi, entah itu dengan apa. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Saya akan bikinkan pembatas antara kalian dengan mereka. Akhirnya betul dibangun apa? Dibangun benteng tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pada zaman beliau benteng itu sudah terbuka selebar apa? Jari ini. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, suatu ketika kata Zainab bintu Jahsh
Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah dengan ketakutan. Nabi SAW masuk ke dalam rumah dengan ketakutan. Kemudian dia berkata, La ilaha illallah, wailun lil'arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah orang-orang Arab. Sesungguhnya keburukan itu sudah semakin dekat. Apa keburukan itu? Futihal yawma min rajmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Sesungguhnya pada hari ini telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar lubang ini. Lubang begini Nabi sudah apa? Sudah ketakutan saat itu. Ya Rasulullah, kata yang mendengar saat itu, kata Zainab, anuhliku abanahliku wa fina salihun, wahai Rasul, kenapa engkau takut? Apakah kami akan binasa padahal di sekeliling kami ada orang-orang salih? Qala na'am idza kathura al-khabath. Kata Nabi SAW, iya, seandainya yang banyak itu seandainya yang buruk dan jahat lebih banyak daripada apa? Yang baik. Jadi benteng tersebut saat ini sudah terbuka pada zaman Nabi SAW, walaupun apa? Hanya satu apa? Hanya satu jengkal ini. Dan tingkah pola mereka itu memang luar biasa, seperti yang tadi disebutkan. Setiap mereka melewati lautan, maka air itu akan habis mereka minum. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan isnadnya sahih oleh beliau. Dan mereka kurang ajarnya setelah membunuh orang-orang yang ada di muka bumi. Mereka berkata, laqad qatalna man fil ard. Kita telah membunuh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Halumma fal naqtul man fis sama. Mari kita bunuh makhluk-makhluk yang ada di sana. Ya'juj dan Ma'juj, mereka sudah merasa yang di muka bumi sudah bukan tandingannya. Mari kita mencari musuh baru di mana? Di sana. Fayarmuna binishabihim ila sama. Mereka melemparkan anak panahnya ke arah mana? Ke arah. Jadi mereka menantang yang ada di langit. Ketika melemparkan anak panah tersebut, yarudullahu alaihim nishabahum makhzubatan daman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan anak panah tersebut dalam keadaan ucupnya itu berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim. Mereka tambah apa? Tambah kubedih. Wah, berhasil kita. Mati kabeh di langit ini. Jadi betul. Jadi ketika mereka melontarkan anak panah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan. Artinya anak panah itu kembali dalam keadaan ujungnya sudah apa? Berlumuran darah. Wah, berhasil kita. Ketika penduduk bumi mereka kewalahan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana cara Allah membinasakan? Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yursilullahu alaihimun nafakha fi riqabihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus bukan ulat, belatung. Mengutus belatung untuk masuk ke dalam tengkuk mereka. Satu orang dikasih apa? Satu belatung. Satu orang dari kaum Ya'juj dan Ma'juj bunuhnya pakai apa? Pakai belatung. Jadi bukan panahnya dikembalikan terus mantep ke Ya'juj, enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus belatung untuk tinggal di sini. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Begitu belatung tersebut semuanya sudah ada di tengkuk masing-masing dari mereka, langsung mereka itu mati dalam sekejap mata. Ketika mereka mati, timbul masalah yang lain. Apa? Bangkainya mereka. Karena mereka banyak sekali, artinya di mana-mana isinya apa? Bangkai. Mau dikubur ya capek ya. Semuanya isinya bangkai.
Akhirnya mereka kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, kami ingin agar bangkai-bangkai ini apa? Segera dibuang. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yursilullahu tayran. Allah mengutus burung. Mengutus apa? Burung. Kalau tadi Allah mengutus apa? Belasan. Sekarang mengutus apa? Burung. Suruh ngapain burung itu? Makan. Kenyang banget makan burung itu. Suruh apa burung itu? Diperintahkan oleh Allah untuk membawa jasad tersebut. Burung membawa jasad apa? Ya, burung apa ini? Hah? Emprit? Ya mungkin burung emprit. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayursilullahu tayran ka'anakil bukti." Saat itu burungnya itu seperti onta. Tahu tumbon? Mana lihat burung besarnya kayak apa? Kayak onta. Fatahmiluhum fatasrahuhum haitsu sya'allah. Kemudian burung itu mencengkeram membawa apa? Membawa jasadnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dilemparkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bumi jadi apa? Jadi bersih kembali. Itu adalah sekilas tentang apa? Tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kapan keluarnya dan di mana tempat apa? Benteng tersebut. Tempat bentengnya yang jelas berada di daerah Masyriq, di daerah timur. Lagi-lagi apa? Timur. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 90. Hatta idza balagha matli' asy-syams. Sampai ketika sampai di suatu tempat terbitnya matahari. Tempat terbitnya matahari berada di mana? Timur. Jadi bentengnya Ya'juj dan Ma'juj saat ini di timur. Enggak tahu di daerah timur mana. Yang jelas bukan di timur-timur kayaknya. Yang penting di daerah apa? Daerah timur. Enggak tahu di mana. Karena memang tidak ada hadis yang jelas yang membicarakan masalah itu. Walaupun ada beberapa khalifah yang berusaha untuk mencari hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, cuman tidak menyebutkan sanad, katanya Al-Wahid, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang mengutus sekelompok pasukan dia untuk melihat di manakah tempatnya apa benteng tersebut. Mereka keliling sampai mereka itu menemukan suatu bangunan yang sangat besar yang terbuat dari besi dan kuningan dan perunggu atau kuningan. Jadi tinggi ya, dan itu semuanya terbuat dari apa? Dari besi. Dan di situ setiap pintu itu terjaga atau dijaga oleh orang-orang besar, dan tinggi benteng itu adalah seperti gunung yang terbuat dari besi. Setelah itu mereka pulang, dan pulangnya itu setelah melakukan perjalanan 2 tahun. Pasukan itu dikirim, pulangnya setelah berapa tahun? 2 tahun. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, cuman beliau nggak menyebutkan sanad dari kisah ini. Makanya ya kembali lagi, lebih selamat kita katakan adanya di daerah timur, entah timur mana. Yang jelas sampai saat ini mereka berusaha untuk keluar. Ya'juj dan Ma'juj sekarang berusaha untuk keluar. Kata Nabi SAW, yahfirunahu kulla yawmin hatta idza kadu yakhriqunahu. Setiap hari mereka berusaha untuk menggali, merusak benteng tersebut. Ketika sudah hampir terbuka benteng bisa untuk keluar, qala allazi 'alaihim irji'u fasatakhriqunahu ghadan. Pemimpinnya berkata, pulang, sudah sore. Pasti kalian bisa menghancurkannya besok. Ketika besoknya kembali, Allah Subhanahu wa taala merapatkan lagi apa? Merapatkan lagi benteng tersebut.
Jadi setiap mereka akan membuka kayak gitu. Jadi sore harinya istirahat, pulang, besok pasti kita bisa buka. Tinggal sedikit kok. Begitu sampai situ ternyata sudah apa? Rapat lagi. Besoknya kayak gitu lagi. Sampai terakhir pemimpinnya berkata, "Fasatukhriqunahu ghadan insyaallah." Kalian besok bisa menghancurkan benteng ini insyaallah. Ketika pimpinannya mengucapkan apa? Insya Allah besoknya mereka kembali ke situ masih dalam apa? Masih terbuka, nggak kembali apa? Rapat, tinggal di kemudian mereka keluar dan itulah kejadian tanda besar hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, waktunya tepat sekali. Yang kelima apa? Yang kelima adalah amblasnya apa? Bumi di 3 tempat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sa'ata lan taquma hatta taraw 10 ayat." Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Di antara tanda yang disebut oleh Nabi SAW, salasatu khusufin, amblasnya bumi di 3 tempat. Khasfun bil masyriq, di daerah timur, wa khasfun bil maghrib, di daerah barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan amblasnya bumi di jazirah mana? Dan ini belum terjadi. Ini belum terjadi. Kalaupun ada amblas bumi saat ini, itu bukanlah tanda besar hari kiamat. Karena amblasnya bumi yang merupakan tanda besar hari kiamat, ini adalah amblasnya bumi dalam kapasitas yang besar. Ya, bukan sekedar kayak di mana? Di Padang apa ya? Di daerah mana yang pernah ambles itu kemudian sampai rata lagi? Di mana ini? Di Banjarnegara atau di mana? Hah? Itu nggak mengikuti berita ya. Pokoknya pernah kejadian di Indonesia ambles gitu, satu kampung ya. Satu kampung menurut kita besar sekali ya. Kalau ini enggak, ini lebih besar dari itu lagi. Dan ini belum akan terjadi kecuali kapan nanti? Pada hari kiamat. Ini yang kelima. Yang keenam adalah keluarnya apa tadi? Asap. Keluarnya asap. Dan ini dalilnya adalah surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fartaqib yauma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin." Tunggulah pada hari langit mendatangkan asap yang sangat jelas. Yang syannasa, dan itu asap itu meliputi seluruh manusia. Jadi bukan sembarang asap ya. Bukan orang bakar-bakar sampah, bukan. Tapi ini asap yang semua kena. Dan ini adalah merupakan tanda besar hari kiamat. Dan juga disebutkan dalam berbagai hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bariru bil a'mali sittan." Bersegera kalian beramal sebelum datangnya 6 tanda. Salah satunya adalah dajjal dan dukhan. Dukhan itu adalah apa? Asap yang besar seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah terbitnya matahari dari arah mana? Arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat ini disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Ada yang bawa Quran enggak? Al-Quran. Ada yang bawa HP enggak? Quran enggak bawa HP, Masya Allah, enggak pernah lihat. Ada yang bawa Quran? Ada. Quran terjemah atau Quran biasa? Terjemah? Iya. Coba baca surat Al-An'am ayat 158.
Ya, artinya aja. Ya. Surat Al-An'am ayat 158. Bunyinya yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Pada hari datangnya beberapa tanda-tanda Rabb kamu. Nah, jadi Allah menceritakan di dalam Al-Quran ini, pada hari itu akan datang tanda-tanda dari Allah Subhanahu. Tanda-tanda itu salah satunya disebutkan dalam hadis sahih adalah keluarnya matahari dari mana? Dari arah barat. Jadi dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, la taqumus sa'ah. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sampai matahari itu terbit dari arah barat. Fara'aman nas, dan tadi manusia seluruhnya melihat, amanu ajma'un, dan manusia saat itu berusaha untuk beriman. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Dan itu adalah apa yang disebutkan tadi dalam Al-Qur'an surat apa? Al-An'am ayat berapa? 158. Dan kalau sudah terbit matahari dari arah barat, maka tidak bermanfaat iman seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang tobat saat itu, tobatnya tidak akan apa? Diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kalau sudah matahari terbit dari mana? Dari barat, orang taubat itu nggak diterima. Kenapa? Hah? Kenapa kira-kira? Terlambat. Kan masih ada, habis itu masih ada apa? Masih ada keluar binatang. Habis keluar binatang masih ada apa? Dikumpulkan Masih ada keluar api, kemudian masih berjalan ke negeri mana? Negeri Syam. Sudah nggak bermanfaat lagi, nggak boleh lagi. Artinya tobat sudah nggak diterima. Kenapa? Nah, sudah apa? Sudah habis batas waktu tobat gitu. Bukannya waktu tobat itu habis dengan apa? Dengan apa? Dengan nyawa sampai ke tenggorokan. Itu kan ada sebagian dari mereka yang belum mati tadi, masih sehat mereka. Dan mereka belum mati. Tapi kalau mereka tobat gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nah, kenapa kira-kira? Jawabannya kata Imam Al-Qurtubi, ketika orang-orang sudah melihat matahari terbit dari arah barat, mereka akan timbul rasa takut yang luar biasa. Dan syahwat itu mati. Nggak ada lagi syahwat pengen berbuat maksiat. Seperti orang lagi sekarat, apa masih pengen minum minuman keras? Apa masih pengen narkoba lagi? Apa masih pengen berzina lagi? Syahwatnya sudah mati dan kekuatan tubuh saat itu sudah hilang, lemas. Karena melihat matahari sudah apa? Sudah terbit dari arah barat. Nah, yang seperti ini mirip kayak orang sedang sekaratun. Takutnya itu sama dengan orang yang takut menghadapi apa? Sakaratun. Makanya hikmahnya saat itu tidak lagi diterima pintu apa? Taubat. Dan itu ditutup sampai terjadinya hari kiamat.
walaupun masih ada jeda waktu, ya, mulai dari terbitnya matahari dari arah barat, masih ada kejadian berikutnya, yaitu keluarnya binatang. Kemudian setelah keluar binatang apa? Keluarnya api. Kan masih ada jeda waktu sampai hari kiamat. Kalaupun ada orang yang beriman setelah itu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya adalah tadi Al-Quran surat apa? Surat yang di depan tadi surat apa? Surat Al-An'am ayat 100 berapa? 58, dan juga hadis Bukhari Muslim yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang ke-8 adalah keluarnya binatang yang bisa mengajak berbicara manusia. Dan ini dalilnya Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Surat An-Naml ayat berapa? 82. Di antara dalilnya juga adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha. Sesungguhnya pertama kali tanda-tanda besar hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Wa khurujud dabbati 'alan nasi duha, dan keluarnya binatang menemui para manusia di waktu pagi. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara tanda-tanda besar hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah terbitnya matahari dari arah barat dan juga keluarnya binatang. Nabi SAW mengatakan, Inna awwalal ayat. Sesungguhnya ayat atau tanda besar yang pertama kali adalah terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari tadi nomor berapa tadi? Hah? Nomor 7. Kok di sini dikatakan apa? Yang pertama, gimana? Yang bisa jawab gak nih? Kata Nabi di sini, Inna awal, yang pertama kali terjadi tanda besar hari kiamat adalah terbitnya matahari dari mana? Dari arah barat. Tapi tadi kita nomor 1 apa tadi? Mahdi. Gimana nih? Yang benar yang mana nih? Hah? Awal tidak diterimanya taubat. Ada yang lain? Ada sebagian ulama yang berusaha untuk memadukan. Sebagian mereka mengatakan itu, sebagian lainnya mengatakan itu adalah tanda-tanda besar yang terjadi di langit. Tanda-tanda besar pertama yang terjadi di mana? Di langit. Kalau Al-Mahdi itu tanda-tanda besar pertama yang terjadi di mana? Di langit. Jadi nggak ada kontradiksi antara dua hadis tersebut. Binatangnya itu kayak apa Ustaz? Wallahu a'lam. Yang jelas diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dari sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, takhrujud dabatu wa ma'aha 'asa Musa alaihi salam. Binatang itu keluar sambil membawa tongkatnya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa apa Nabi Sulaiman? Yang punya tongkat siapa? Hah? Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, wa khatamu Sulaiman alaihissalam, dan memakai cincinnya Nabi Sulaiman. Binatang bisa pakai apa? Pakai apa? Binatang apa ini? Fatastumul kafira, dan saat itu orang-orang kafir akan keracunan, meracuni orang-orang kafir. Wa tajru wajhal mu'min bil 'asa, dan akan mengakibatkan wajahnya orang yang beriman itu bersinar dan mengajak berbicara orang-orang yang hidup saat itu. Jadi ini binatang apa? Ini binatang bisa pakai apa? Cincin, bisa membawa apa? Tongkat. Binatang apa kira-kira ya? Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada macam-macam pendapat mereka. Ada yang mengatakan binatang itu adalah cucunya ontanya Nabi Soleh. Nah, kan saat itu kan Nabi Soleh salah satu mukjizatnya punya apa? Onta. Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada umat Nabi Soleh agar umatnya jangan sampai menyakiti apa? Onta tersebut. Ternyata nggak disakiti sama umatnya, tapi diapakan? Dibunuh. Nah ceritanya onta itu punya anak. Nah, anaknya itu ketika dulu lari.
lari sembunyi. Nah, sembunyi di dalam apa? Bumi. Nah, ketika hari kiamat, ontanya udah gede. Nah, akhirnya apa? Muncul. Ini ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan binatang itu al-jassasah tadi. Yang apa? Yang ketemu sama siapa tadi? Tamim ad-Dari. Ada yang mengatakan bukan, itu adalah ular. Ada juga yang mengatakan itu bukan ular tapi virus. Dan beberapa perkataan yang lainnya yang jelas dari sekian pendapat tersebut tidak berlandaskan dalil yang sahih dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya ya, yang penting adalah apa? Binatang. Binatangnya kayak apa? Wallahu ta'ala alim. Jadi kalau ya, nanti lihat aja kalau binatangnya bawa tongkat, berarti itulah binatang yang apa? Cuman bukan sebarang tongkat ya, jadi dikira tongkat sembarangan. Tongkatnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Itu adalah tentang apa? Tentang binatang. Yang terakhir adalah api, ya. Api yang keluar dari mana tadi? Dari Yaman. Diceritakan bahwasannya api tersebut itu keluarnya dari Yaman dan muncul dari laut Hadramaut. Jadi apinya itu keluar dari mana? Dari laut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Takhruju narun min Hadramaut." Akan keluar api dari Hadramaut, atau min bahri Hadramaut, atau dari lautan Hadramaut, qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Tahsyurun nas, langit tersebut, api tersebut akan menggiring manusia. Dan ini adalah api beneran, bukan hanya ilusi, api beneran yang akan keluar. Dan orang, kata Nabi SAW, ketika berkumpul, ketika digiring, terbagi menjadi 3 jenis. Ketika berjalan menuju ke negeri Syam, terbagi menjadi 3 jenis. Kata Nabi SAW, "Annan nasa yuhsyaruna thalathata afwaj." Manusia saat itu mereka digiring dengan 3 jenis. Faujun rakidina ta'inina jati. Sekelompok orang, mereka menuju ke negeri Syam sambil naik kendaraan. Ini bagian. Naik kendaraan, memakai pakaian bagus. Yang kedua, faujun yamshuna wa yas'un. Sekelompok yang kedua, mereka berjalan dan lari. Artinya mereka tidak memiliki apa? Kendaraan. Yang ketiga, faujun tashabuhumul malaikatu ala wujuhihim wa tahsyuruhum ila an-nar. Sekelompok yang ketiga adalah yang diseret oleh para malaikat sambil tersungkur dan mereka akan dibawa ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih sanadnya oleh Al-Hakim sampai Al-Walid bin Jubair. Dan mereka akan berkumpul di suatu padang. Dan ini padang ini adalah di dunia, bukan padang di mana? Di akhirat. Kalau padang di akhirat itu kejadiannya kapan? Sudah apa? Ya, sudah kiamat kapan? Ketika apa? Dibangkitkan dari apa? Alam kubur. Ini sudah masuk hari kiamat. Kalau ini belum, hari kiamatnya belum terjadi. Ya, hari kiamatnya belum terjadi. Kalau yang tadi itu, yang di padang mahsyar, ya, itu adalah setelah orang dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di suatu padang yang luas. Sedangkan ini kejadiannya adalah masih di dunia, tepatnya di negeri apa? Di Indonesia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita tentang hari kiamat, tentang terbitnya atau tentang munculnya api tersebut, kata Nabi SAW, "Alaikum bisyam." Hendaklah kalian menuju ke negeri Syam. Sebutkan kenapa kok negeri Syam? Negeri Syam itu adalah negeri yang saat itu dipenuhi dengan keamanan dan keimanan. Paling sedikit fitnah di negeri Syam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk pergi ke negeri Syam.
Dan ketika manusia semuanya sudah terkumpul di negeri Syam, saat itulah terjadi hari apa? Hari kiamat. Bagaimana hari kiamat? Inilah materi pengajian kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang kalau kita masih diberi umur Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan. Ada pertanyaan silakan. Oh, pertanyaan di alam kubur. Oh gitu. Ya. Yang pertama itu insya Allah nanti akan dibahas ketika kejadian hari kiamat. Ya. Ketika akan dibahas akan kejadian hari kiamat, karena memang hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang paling buruk, syirarun nas, yang sama sekali tidak memiliki kebaikan. Makanya jangan ada yang bercita-cita pengen melihat apa? Karena yang tersisa adalah orang-orang yang paling buruk dari segala sisi. Ya, orang-orang kafir, orang yang tidak memiliki iman. Karena memang saat itu sebelumnya itu orang-orang yang beriman sudah meninggal dunia. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas pada kejadian yang ketiga, yaitu peristiwa hari kiamat. Kemudian ayat yang tadi dibawakan. Innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ayat ini setahu saya adalah merupakan bentuk pertanyaan dari malaikat yang berupa pertanyaan siksaan. Jadi pertanyaan bukan sekedar bertanya, artinya kalau antum bertanya, anak antum melakukan kesalahan, antum tanya, kenapa melakukan ini? Itu antum bertanya enggak? Hah? Bertanya. Apa ingin memarahi? Misalnya, kita nemukan anak kita hujan-hujanan. Kemudian setelah basah kuyup dia masuk rumah. Kita tanya, kenapa hujan-hujanan? Apa kita menunggu jawaban dari anak kita? Hah? Iya. Tunggu jawaban. Dia sudah tahu lah, hujan-hujanan pengen apa? Air. Ya, antum gak usah tanya juga udah tahu. Tapi antum tanya ini tujuannya apa? Marah. Tujuannya untuk memarahi. Jadi itu adalah bentuk siksaan. Bentuk siksaan setelah orang-orang yang tadi, yang mereka enggan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, ya. Padahal saat itu mereka bisa untuk berhijrah, itu ditanya sebagai bentuk pertanyaan hukuman. Dan itu setelah pertanyaan yang tadi, setelah pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, setelah mereka tidak bisa menjawab atau jawabannya tidak lancar, kemudian mereka akan disiksa. Di antara bentuk siksaan tersebut selain dihimpitkan ke alam kubur, kuburan yang dihimpitkan atau disempitkan, di antaranya adalah pertanyaan yang bernada kemarahan atau bentuk siksaan kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Ya. Yang merantai dan yang membebaskan, saya nggak tahu tuh. Yang merantai siapa Dajjal, kemudian membebaskan saya juga nggak tahu. Yang jelas nanti dia akan keluar. Kemudian bagaimana kisahnya berdasarkan buku yang saya baca itu saya belum menemukan. Ya. Padahal buku yang saya baca tadi itu adalah buku khusus bahas masalah tanda-tanda besar hari kiamat, yang judulnya adalah Asyratus Sa'ah. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Yusuf Al-Wadil, tesis di Saudi. Dan ini salah satu buku yang sangat lengkap membahas masalah tanda-tanda besar hari kiamat. Cuman bagaimana saya baca di sini juga nggak disinggung masalah yang tadi. Yang jelas saya tidak tahu siapa yang ikat Dajjal dan siapa yang akan nanti mengeluarkan Dajjal. Berdasarkan referensi yang saya baca, saya belum menemukan siapa yang melakukan itu semua. Ada lagi? Yang jelas, Dajjal itu kan manusia. Dajjal itu adalah manusia. Sehingga Dajjal itu
dia sebagaimana umumnya manusia, dia akan apa? Akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan belum menemukan nas yang mengkhususkan Dajjal untuk terbebas dari apa? Pertanggungjawaban. Kan dari tadi disebutkan Dajjal itu manusia, dan manusia semuanya masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Yang lain? Cukup? Jam 9 apa? Dan kalau nggak ada, kita juga sampai di sini. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatiannya, terima kasih. Subhanallahumma wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.